Saudara, Siti Rokayah, ibu yang digugat anaknya sebesar 1,8 miliar rupiah akan kembali menjalani sidang pada Kamis mendatang. Sidang ke-7 ini akan memasuki agenda pemaparan bukti. Meski berharap adanya perdamaian, sidang gugatan Siti Rokayah akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Garut. Sebelumnya, awal pekan ini, Siti menjalani pengobatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Pemeriksaan penyakit dalam yang dilakukan Rokayah merupakan pemeriksaan rutin sejak 5 tahun silam di usianya yang memasuki 83 tahun. Sebelum kasus perdata ini bergulir, keluarga pernah mengupayakan jalan damai kasus ini. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Melisa Gilbert untuk informasi selengkapnya. Selamat malam Melisa, ini kasus yang cukup menarik perhatian warga karena ada hubungan antara ibu dan anak yang digugat. Nah, apakah tidak ada lagi upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, Melisa? Ya, pas sekali sebelumnya memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya atau komunikasi yang dilakukan antara Yani dan juga Handoyo sang menantu beserta dengan Asep anak ke-6 dan juga ibunya ini sempat tidak terjalin atau sempat terputus begitu. Dari pihak Yani dan juga Handoyo menyatakan kepada kami bahwa komunikasi ini terputus karena dari pihak kakak dan juga adik Yani yang mencoba memutus komunikasi tersebut. Dan sebenarnya kasus ini sudah bermula semenjak 16 tahun yang lalu, di mana ada hutang piutang di sana. Nah, hutang piutang ini terjadi karena anak ke-6 yang bernama Asep dan juga sang ibu Siti Rokayah ini mendirikan suatu usaha dodol begitu, dan usaha ini sudah cukup berkembang yakni di Sumatera dan juga di Kalimantan. Namun di tahun 2000 justru usaha dodol ini sempat mengalami bangkrut dan akhirnya mengakibatkan kredit macet, dan untuk bisa menutupi kredit macet tersebut akhirnya Asep dan juga sang ibu Siti Rokayah ini meminta bantuan anak lainnya yakni Yani. Yani ini adalah anak ke-9 di mana akhirnya Yani mau memberikan hutang atau pinjaman uang begitu sebesar Rp41.500.000 pada tahun 2001. Dan sebenarnya pada saat ada pertemuan antar mereka yakni keempat orang ini sudah ada perjanjian yang mereka buat, di mana ketika uang tersebut atau pinjaman tersebut sudah diberikan oleh pihak Yani dan juga Handoyo, diharapkan supaya sertifikat rumah atas nama Siti Rokayah bisa diberikan kepada Yani. Ini sebagai jaminan maksudnya. Dan ada informasi yang berkembang selanjutnya, komunikasi tadi tidak berjalan dengan baik antar mereka karena sudah tidak pernah dibicarakan lagi terkait utang piutang ini. Dan juga ada informasi bahwa rumah yang sertifikat rumahnya tadi seharusnya diberikan kepada Yani ini tidak diberikan juga kepada Yani dalam jangka waktu 16 tahun tersebut, dan pihak Yani menilai ini sebagai one prestasi atau tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dan ini juga membuat akhirnya pada akhir tahun 2016 yang lalu, tepatnya di bulan Oktober, Yani dan juga Handoyo mereka berdua membawa surat pernyataan hutang piutang antar dua keluarga atau antar saudara ini, dan ketika mereka bertemu ini dijelaskan secara langsung dan diiyakan begitu oleh pihak Asep dan juga pihak sang ibunda. Dan akhirnya saudara, karena sampai saat ini juga belum ada titik temu, belum ada kedamaian yang bisa mereka capai, akhirnya pihak Handoyo dan juga pihak Yani mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Dan berikut saudara cuplikan wawancara kami dengan Handoyo yang merupakan menantu dari Siti Rokayah. Di dalam sidang mediasi kita tidak menemukan titik temu. Alasan yang terkuat untuk menggagalkan mediasi yang kami sangkakan adalah dari pihak tergugat adalah bahwa menuduh bahwa kami melakukan one prestasi. One prestasinya apa? Ada penyerahan tunai yang tidak diakui oleh kakak kami yang dalam hal ini tergugat, dan kami tetap sayang dan kami tetap hormat juga pada kakak kami gitu kan, Asep Ruhendi itu. Nah, itu ada yang tidak diakui. Kami tidak tahu apakah mungkin lupa karena sudah 16 tahun ya.
Gugatan yang diajukan oleh Yani dan juga Handoyo ini adalah 1,8 miliar rupiah. Dan saudara, hitungannya ini kami tanyakan kepada Handoyo, yakni 41.500.000 rupiah tersebut dikalikan 102%, dikalikan pangkat jumlah bulan selama 16 tahun. Dan 41.500.000 rupiah ini disetarakan dengan yang ada saat ini atau di tahun 2017 ini nilainya sekitar 600 juta rupiah dan ditambah kerugian imaterial menjadi 1,2 miliar. Dan hasil penambahan tersebut adalah 1,8 miliar dimintakan atau diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Dan saudara, ada juga paket yang diajukan oleh pihak Handoyo, yakni paket kasih sayang Siti Rokaya, di mana diharapkan kalau misalnya uang 1,8 miliar rupiah ini benar-benar diberikan atau dikembalikan ke pihak Yani, setengah nominalnya nanti akan diberikan kembali kepada Siti Rokaya, mengingat Siti Rokaya adalah ibu kandung dari Yani yang merupakan anak ke-9 dari Siti Rokaya. Dan kami juga tanyakan kepada Handoyo menyatakan kepada kami bahwa ia tidak melakukan pemaksaan kepada istrinya yang bernama Yani ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan juga Handoyo tidak akan melakukan perceraian atau tidak akan menceraikan istrinya atas kasus ini. Dan sang ibunda intinya sampai saat ini meminta kedamaian atau bisa diselesaikan secara musyawarah di dalam keluarga, namun hal ini tidak bisa segera diselesaikan di dalam pihak keluarga mereka. Dan karena besarnya informasi ini, Bupati Purwakarta sempat mendatangi Siti Rokaya dan menjanjikan proses hukum atau bantuan hukum kepada Siti Rokaya dan juga bantuan material kepada Siti Rokaya. Kembali ke Anda, Paskalis. Baik, terima kasih Melissa Gilbert untuk informasinya.